Ada air nggak? Air. Cebok tisu aja bang. Daun. Lebih untung beli Baleno daripada hatchback lain. Check this out. Kucing kali gua. Halo guys, welcome back to our channel informatif. Baik lagi sama gua Mahtum. Anyway, gua sekarang lagi ada di sepi sekali ya. Karena kita sewa khusus tempat ini. Wow. Orang lagi. Kita lagi ada di Suzuki SBT Pulau Gadung di Jalan Raya Bekasi seberang Terminal Pulau Gadung. Yang mau datang ke sini boleh nanti ketemuan sama Om Vincent. Tadi gua bilang lebih untung beli Baleno dibandingin hatchback yang lain, men. Kayaknya mah itu udah jadi rahasia umum ya. Rahasia tapi umum. Jadi semua udah pada tahu kayaknya. Karena memang fix sih, lebih untung beli ini daripada hatchback lain. Tapi kita coba memastikan kembali. Anjay, bahasa gue memastikan kembali. Untuk make sure ya, buat teman-teman yang kemarin tuh beli Baleno. Dan banyak yang beli Baleno kemarin waktu Gias ya, men. Yoi. Dan ada beberapa teman yang beli. Lalu gue tanya, kenapa kalian akhirnya memilih Baleno? Yang tadinya sebelumnya tuh pada skeptis gitu. Akhirnya mereka milih Baleno. Dan setelah kita tanya-tanya, ada beberapa poin yang sebenarnya poinnya nggak jauh beda seperti yang gue yakini juga. Yang pertama adalah harga pastinya. Namanya orang Indonesia mah, harga nomor wahid. Udah nggak ada yang ngalahin dah kalau ngomongin harga. Dan harganya ini sungguh di luar nurul. Ini kan harganya 280 juta. Kurang lebih segitu ya, 280 jutaan. Belum dipotong cashback tapi ya. Tapi mobil ini kan terkenal cashbacknya segede itu. Lalu ketika dipotong cashback, jadi serendah itu. Harganya sama kayak harga mobil hatchback kecil mantan-mantan LCGC itu tuh. Brio. Ya itu. Agia. Ya itu dia. Setelah dipotong ya di situ. Padahal grade-nya itu ada di atasnya tuh ada Yaris ya, men. Yoi. City hatchback, Mazda 2, apalagi tuh. Gitu loh. Ya. Ya itulah pokoknya ini yang bikin mobil ini menurut gue jadi fenomenal karena dia punya grade di sini tapi harganya harga di sini. Itu yang bikin mobil ini jadi terasa sangat-sangat value for money. Menurut gue sih gitu ya. Dan buat para pembelinya juga setelah kita confirm ternyata memang itu salah satu alasan terbesar ya. Yo, harga. Lalu, selain harga, ternyata faktor yang kedua yang paling jadi concern dari para pembeli Baleno ya desain. Karena kalau lu nggak suka mobilnya, mau semurah apapun lu pasti males beli. Tapi memang dari bagian depan itu kerasa banget Eropa-Eropanya. Gua sih paling notice dari bagian grill sebenarnya. Jadi ada rasa-rasa Eropanya tuh dari yang gua lihat sih mirip-mirip kayak Peugeot gitu ya. Dan banyak yang bilang juga begitu. Dan yang gua suka dari lampunya juga dia nggak kayak yang common yang biasa sekarang lagi musim pada pakai LED bar yang garis-garis. Dia nggak, dia LED dibikin titik-titik gitu tuh untuk di arealnya dan menurut gue itu bagus. Lampunya juga udah proper banget, dia pakai LED proyektor pula. Housingnya juga menurut gue cakep bentuknya, terus ada di dalamnya ada housing chrome yang nyambung sampai ke bagian grill bawah gitu ya. Terus bagian bawah juga untuk fog lampnya nih, dia sudah LED ya, men. Yoi. Jadi udah lengkap banget, housingnya juga cakep nih. Ada tambahan chrome-chromannya dan di bagian grill depannya itu kelihatan banget ada kamera. Karena mobil ini mengadopsi fitur kamera 360 sekeliling di sini, di samping dan di belakang. So, menurut gue ini udah out of the box. Karena yang in the box-nya itu mobil-mobil yang grade-nya dia belum pada pakai, men. Belum. Jadi dia udah pakai. Walaupun harganya malah di bawahnya lagi. Untuk harga-harga mantan LCGC. Gokil. Itu yang menurut gue bikin mobilnya jadi kelihatan ya value for money. Tapi gimana pun juga kalau ngomongin desain ini masalah selera. Subjektif sekali. Setiap orang punya kesan yang berbeda-beda. Tapi memang sekali lagi gue harus jujur. Memang gue tidak terlalu suka sama bagian bawahnya ya, samping dan bagian velgnya bukan yang gue suka. Walaupun bagus sebenarnya, tapi bukan selera gue. Nggak tahu kalau teman-teman. Dan kalaupun gue kayaknya akan opsi gue ganti velgnya, baru gue tambahin fairing lagi. Itu baru tuh perfecto. Dan menurut gue itu sangat dimungkinkan dengan harga yang segini. Lu punya save money yang lebih banyak, lu bisa oprek-oprek semua lu. Jadi mobil ini menurut gue punya kans jadi mobil sekeren itu dengan kita ngeluarin duit sesedikit itu gitu. Jadi tadi gue bilang benar value for money. Tapi kita harus jelasin dulu. Kalau untuk velgnya modelnya two-tone polish machining, terus ada pengereman juga pakai cakram. Dia pakai Goodyear ya. Ukurannya dia 195/55. Ringnya ring 16. Sebenarnya untuk ngomongin gedenya sih udah proper lah segini.
Walaupun mungkin masih bisa ditambahin nanggung jadi ring 17 dengan opsi paling nipisin ban lagi. Tapi menurut gua akan jadi semakin lebih cakep ya. Lalu ke bagian sini men, dia polos ya, bagian bawahnya nggak ada fairing apa-apa. Jadi kalau mau ditambahin add-on, banyak juga yang udah jualan aftermarket, silakan aja. Dan kayaknya bakalan bikin mobilnya jadi tambah keren. Ke bagian atas ini nih, di bagian bawah tuh ada kamera, karena dia 360, pelipatan sudah auto folding, udah elektrik juga. Terus dia sewarna body ya. Di bagian sini pilarannya di blackout, jadi kelihatan ada gradasi. Dan kebenaran yang kita review nih mobilnya warna putih, jadi gradasinya main banget. Nice, ada line window gitu ya, krum-kruman, terus handle pintunya juga krum, ada akses smart entry karena sudah keyless. Polos, nggak reset body molding, di bagian belakang pengereman pakai tromol. Ya itu aja, paling gua sih ada opsi kalau bisa ditambahin fairing kayaknya akan lebih cakep sih. Kredit plusnya, pinjaman uang, enggak bukan. Maksudnya nilai kredit, nilai plusnya dari mobil ini justru gua sematkan di bagian belakang. Gua suka banget sama bagian belakang dari Baleno ini sebenarnya. Itu ada antena shark fin lagi. Short pole. Pentolan. Orang dulu banyak yang mempermasalahkan ya, short pole, shark fin, short pole. Untuk gua sih nggak ada masalah ya. Sah-sah aja sih, nggak harus semuanya pakai shark fin ya. Sama. Kalau mau lebih canggih mah ada tuh yang nempel di kaca doang ya men. Yo. Itu baru. Tapi gini nggak ada masalah menurut gua. Nah ini rear upper spoiler juga yang tipis gitu, kecil dan ngikut sama body, jadi nggak terlalu kelihatan menonjol, simple tapi bagus menurut gua, luas, cantik gitu. Ada headlamp stop lamp, kaca sudah pakai defogger, terus lampunya juga di sini udah LED bar gitu, khas dari Baleno. Identitas mobil harus ada LED barnya di bagian belakang memang untuk stop lampnya, dan itu menurut gua bagus. Belum Baleno. Nah ini ada kamera juga di penempatannya di atas ini, dan menurut gua itu bagus daripada di bagian bawah yang cenderung akan lebih gampang kotor. Kalau di bagian atas nih, setidaknya nggak terlalu dekat ke jalan lah. Bisa lebih awet bersihnya. Walaupun kalau digini tetap aja nggak kelihatan ya. Terus mata kucing, terus sensor parkir ada 4. Keseluruhannya itu ngerasanya gue kayak mobil-mobil wagon gitu, ngebulet. Unyu lah. Sebelum bahas faktor-faktor lainnya kenapa lebih untung beli yang ini, akan lebih untung lagi kalau kita dengerin promonya dari Om Vincent. Katanya menarik banget di bulan-bulan sekarang nih. Yuk. Nah guys, waktunya promo langsung sama Om Vincent. Halo Om. Apa kabar Om? Baik Om. Baik dong. Kalau nggak baik sakit di rumah sakit kan di sini. Om langsung aja nih. Tadi kita bahas Baleno kan. Iya. Katanya bulan ini promonya di Pulau Gadung nih, di pusat lagi bagus banget. Betul Om. Sebagus apa Om? Kalau kredit kita bisa mulai dari DP 10%. Kalau DP normal, itu DP minim ya? Iya betul. DP minim 10%. 10% tuh kecil loh. Dan itu masih belum nanti dipotong diskon juga ya? Betul Om. Bisa serendah itu. Apalagi Om? Sama bunga 0% Om. Bunga 0%? Betul. Tenor? 1 tahun. 1 tahun. Oh yang 11 bulan ya? Betul, ada pot. Nah itu buat teman-teman yang mungkin nggak mau kredit lama-lama atau dan yang nggak mau kena bunga-bungaan tuh. Tapi tetap dapat asuransi ya itu ya? Betul, dapat Om. Dapat all risk? Betul. Oke. Apalagi Om? Sama ini Om, 50-50. Jadi tahun ini misalkan bayar 50% dulu. Oke. Tahun depan 50% lagi. Oh iya, ini opsi buat teman-teman yang sebenarnya nggak mau beli kredit, tapi ketika mau beli cash, duitnya belum ngumpul. Nah ini opsinya nih 50-50. Jadi harga mobil biasanya dipotong diskon dulu ya. Betul. Potong diskon dulu, baru dibagi 2 tuh. Nah sekarang pertama bayar 50% dulu, nanti di bulan ke-12 atau setahun berikutnya bayar 50% lagi ya. Betul Om. Nah itu tetap dapat asuransi tapi ya? Dapat. Nah ini opsinya nih buat teman-teman yang nggak mau beli kredit nih, bisa pakai opsi itu. Terus tenor paling lama kalau normal gitu berapa tahun sih Om? 8 tahun Om. 8 tahun. Jadi ini opsi buat teman-teman yang angsurannya pengen santai-santai lah ya, tipis-tipis, nggak mau terlalu terbebani gitu. Nah Om, kalau ada teman-teman yang udah punya hitungan nih, kan mungkin ada nih banyak nih orang yang udah keliling-keliling gitu ya. Terus, aduh ini hitungan udah bagus belum ya? Terus di pusat kira-kira gimana nih? Bisa diadu nggak? Bisa Om. Berani? Japri aja berani. Japri aja. Ini Om Vincent nih jago banget nih matematika gitu ya. Kalau nggak percaya, cek aja. Di sini di pusat dia ngeklaim bisa ngalahin semua hitungan di luar lah. Katanya sih gitu. Nanti dicoba aja Om. Betul Om. Oke. Nah kalau kredit, datanya nih mungkin ada yang belok-belok, ada yang miring-miring gitu. Gimana Om? Kalau data sih pasti saya bantu ya Om. Pasti dibantu? Cuma yang penting diomongin di awal aja. Ah itu betul. Jadi yang penting semuanya dibuka di depan ya. Betul. Karena solusinya akan lebih maksimal kalau teman-teman langsung omongin di depan aja ya. Betul, Om. Karena nanti kan setiap leasing tuh punya karakter sendiri-sendiri ya. Dia data yang ini nggak bisa, yang ini bisa, tapi kalau dibalik yang ini bisa, yang itu nggak bisa, gitu-gitulah. Nah, Om Vincent ini lebih paham nih masalah itu. Jadi teman-teman sebaiknya ketika ada masalah, dia omongin di awal aja ya. Betul Om. Tapi pernah ada
pegang case kayak gitu juga? Pernah loh. Pernah? Bisa approve ya? Bisa. Nah, kan benar. Semua ada solusinya, Om. Betul, semua pasti ada solusinya. Jadi yang pasti omongin di depan aja ya. Betul. Trade-in Om, tukar tambah nih mungkin teman-teman ada yang mau jual mobil lamanya lah biar di garasi nggak terlalu penuh, bisa bantu juga ya? Bisa. Misalkan nih Bapak Ibu mau trade-in, unit lamanya keganti ke Suzuki nih, all brand ya. All brand. Bisa nanti kalau setelah trade-in, unit lamanya masih bisa dipakai dulu sampai unit barunya turun. Mobilitas nggak keganggu ya? Betul. Sampai mobil barunya dateng. Nah terus ada bonus apa lagi Om? Sama tambahan bonus cashback 4 juta. Dapat 4 juta di luar cashback ini ya? Betul. Dan denger-denger cashback si Baleno ini saat ini lagi gede banget ya? Gede banget Om. Tinggi banget. Ini gue kasih spill ya, gue kalau gue bilang diskon lagi gede, berarti lagi gede nih teman-teman. Jadi kalau nggak percaya jumlahnya berapa, dia pasti nggak bakal mau nyebutin. Kalau depan kamera, karena nggak enak ya. Betul. Kalau kegedean takut yang lain minder katanya. Jadi mendingan teman-teman langsung kontak aja Om Vincent. Dan yang paling penting, ini official ya, resmi dari Suzuki ya. Iya Om. Itu yang paling penting, karena kalau ngomongin duit, kalau nggak resmi-resmi bahaya ya. Betul. Oke, Om, test drive-nya kalau Baleno ada nggak sih? Kan kebanyakan biasanya orang test drive XL7, R3, ini ada juga? Ada Om. Ready semua unit. Ready semuanya ya, karena ya ini di pusat. Gitu. Dan luas banget. Gas luas tipis-tipis juga bisa di sini Om. Betul. Kalau kan kita udah sering ya test drive di sini jajal, ngetes mobil. Di sini enak, kontur jalannya bisa macam-macam. Tapi kalau teman-teman nggak bisa ke sini, Om Vincent mau ke sana nggak? Boleh. Janjian aja ya? Mau, saya boleh. Apapun yang mau di test drive. Bahkan di sini Jimny pun ada test drive-nya ya? Itu loh Om. Nah, kalau ini kan mobil build up nih Om. Iya Om. Service warrantinya apa aja nih? Sama seperti sebelumnya, paling jasa servis aja Om. Oh, jasa servis. Karena kalau build up, oli gitu nggak dapat ya? Nggak dapat. Tapi yang pasti jasa servisnya tetap dapat guys. Jadi nggak usah khawatir, tinggal beli olinya doang kan ya? Betul Om. Oke, itu sama berapa lama? Sama 3 tahunan juga 3 ya? tahun juga Om. Oh, kalau untuk lamanya sama sekitar segitu ya. Promo bulan ini selain Baleno yang diskonnya gede banget, apalagi Om yang lagi bagus nih? Yang pertama ada XL7. XL7? Iya. Yang Alfa ya Om. Yang Alfa? Iya. Itu lagi bagus banget. Bagus banget Om. Wah, tuh spill apalagi Om? Sama Grand Vitara Om. Oh iya, itu gue denger juga. Lagi gila diskonnya banget. Gila juga ya. Betul Om. Tapi semuanya promo-promo yang tadi kita sebutin di awal bisa dipakai di semua unit ya? Bisa Om. Nah, tergantung nanti teman-teman mau mobilnya apa, nanti promonya masih bisa dipakai. Ataupun kalau mau mungkin ngadu-ngadu hitungan juga semua tipe tadi boleh ya? Bisa. Om, kalau ada yang beli mobil kan biasanya suka ada, Om Vincent, saya pengen ini dong bonusin sarung jok, saya pengen bonusin spoiler atau talak air, itu bisa nggak sih? Boleh nggak sih? Bisa Om. Boleh? Di luar bonus bawaan ya Om ya? Iya, di luar diskon, di luar double cashback yang lain-lain. Dari Om Vincent-nya deh. Bisa Om, saya kasih sendiri. Seperti talang air nih, Baleno kan belum ada kan? Iya. Saya kasih. Pokoknya apapun yang diminta, omongin aja dulu ya. Betul Om. Semua bisa dinegosiasi. Karena saran gue memang semuanya lebih baik clear di awal ya. Iya. Apapun itu, mau bonus, mau data, atau apapun, dibuka aja di awal. Biar nanti sama-sama win-win solution ya. Betul Om. Oke, Om, ada katalog digital nggak? Atau IG mungkin? Ada di bawah aja. Di bawah sini ada. Teman-teman bisa visit ke situ, bisa lihat nanti track record dari Om Vincent, atau kalau mau minta simulasi, konsultasi dan lain-lain, lebih enak chat aja ya. Betul Om. Chat atau telepon di WA di nomor di bawah ini, nanti dia standby lah 1 kali 30 jam lah pokoknya. Iyalah, pokoknya teman-teman yang mau ngobrol-ngobrol dulu silahkan aja, gratis ya Om. Betul Om. Cek slik juga boleh ya. Betul, gratis. Dan gratis juga. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Udah gitu aja. Cukup. Oke, ditunggu WA dan telepon dari teman-teman. Kita lanjut lagi guys, come on. Nah sekarang kita mau bahas mesinnya ya. Ini kan salah satu alasan kenapa lebih untung akhirnya beli Baleno dibandingin hatchback lain. Ini mesinnya pakai 105 PS, 138 Nm, which is ini adalah mesin yang dipakai di R3 XL7 ya men? Sama. Dimana yang harus digarisbawahi, mesin-mesin itu udah teruji sekali. Jadi di jalanan lu nggak usah worry. Dan terkenal irit. Tapi tetap bertenaga. Ini pakai penggerak depan. Transmisinya pakai konvensional lah. Itu buat gue good news banget. Buat orang-orang yang nggak suka CVT, ini bisa jadi opsi sih. Dan menurut gue beneran lebih untung sih kalau begitu. Kalau nggak percaya, nanti buktiin lah. Nah guys, lanjut ke masih ngomongin lebih untung beli Baleno dibandingin hatchback lain ya. Selain tadi harga, desain mah subjektif lah. Mesin cukup lah. Tapi ini menurut gue nggak bisa disangkal nih. Ini akan bikin, ya ini yang bakal bikin lu ngerasa lebih untung. Fiturnya mumpuni banget, apalagi kalau kita balik lagi ke harganya men. Selain tadi 360 di luar ya, kamera 360 memudahkan teman-teman ketika parkir dimanapun, mau laki-laki mau perempuan kayaknya akan dimudahkan kalau pakai 360. Terus yang gua notice paling berbeda dulu deh,
ada head-up display. Wow. Ketika kita nyalain dia akan tampil ke atas dan itu memudahkan kita mengontrol ataupun mendapatkan informasi tentang kecepatan mobil, terus konsumsi bahan bakar, jarak tempuh dan lain-lain lah. Banyak sekali informasi-informasi di situ. Dan bagusnya lagi karena head-up display itu posisinya kan di atas dashboard, jadi searah dengan pandangan kita ke depan, yang artinya itu bagus untuk sisi keselamatan. Jadi kita nggak usah nunduk-nunduk ke speedometer untuk ngelihat informasi-informasi tersebut di MID. Jadi cukup ngelihat ke situ aja. Itu yang pertama. Yang kedua, kelihatan lebih keren dan sporty aja gitu. Di kompetitor udah ada belum sih, men? Belum. Apalagi kalau kita compare sama yang seharga itu ya kayaknya. Udahlah. Oke, lanjut, men. Nah, di bagian setir-setiran nih, fiturnya juga banyak. Selain setirnya bagus ya, sudah pakai kulit-kulitan. Terus di bawahnya flat bottom gitu, karena ini setir yang dipakai di XL7, di R3 ya. Dan itu bagus menurut gua. Kalau bagus mah harus kita bilang bagus, coy. Terus di sini apa namanya, cruise control. Itu bagus banget buat teman-teman di jalanan kosong, pegel, tinggal pakai ini aja, nggak usah nginjek gas. Enak. Ini untuk steering switch sebelah kiri untuk pengaturan audio, Bluetooth, teleponi ada di bagian sini, voice command dan lain-lain. Lampunya bahkan tadi selain dia LED projector, dia juga auto, men. Auto dan ada manual levelingnya. Apa tuh? Auto itu ketika kita set di auto, kalau terang nih siang, dia akan mati lampunya karena terang ya. Nanti kalau gelap, ketika masuk ke, kita lagi jalan terus lari ke maghrib. Atau gini deh gampangnya, siang-siang masuk terowongan, kan gelap tuh. Gelap. Dia akan nyala sendiri. Begitu. Pokoknya indikatornya dari cahaya lah. Bagus. Dan ada manual leveling yang kita bisa atur sorot lampunya tuh ke atas atau ke bawah. Dari sini aja. Kan biasanya kita kalau ngatur sorot lampu itu harus keluar. Muter-muter pakai obeng di dalam itu tuh kap mesin. Ini nggak usah. Canggih ya. Terus ada lagi nih engine start stop. Karena dia sudah keyless, jadi udah nggak colok-colok lagi. Terus di sini juga ada fitur-fitur untuk keselamatan ya. Kayak electric stability program. Nah di sini bahkan lu bisa ngeliat langsung view 360 nih, ada pencetannya di sini. Terus kalau ngomongin keselamatan, men, apalagi ya, tanggung. Hill hold control ya. Ada. Jadi mencegah mobil mundur ke belakang ketika berhenti di tanjakan. Jadi kan perpindahan antara dari rem ke gas itu butuh waktu tuh sepersekian detik. Kalau nggak ada hill hold controlnya, ngomong gua kesusah banget ya hill hold control. Mungkin ngomongnya kecepatan ya. Pokoknya hill hold control tuh perpindahan antara rem ke gas itu ada sepersekian detik. Kalau nggak ada fitur itu, kemungkinan bisa mundur ke belakang gitu. Dan itu berbahaya, bisa nubruk mobil di belakang kita. Kadang-kadang kan mobil di belakang itu jaraknya terlalu dekat. Ada orang-orang yang nggak jaga jarak gitu. Nah itu bahaya. Dan dengan hill hold control itu bisa lebih aman lah. Itu nggak akan terjadi. Ada lagi, apa lagi, men? EBS, EBD, BA gitu-gitu mau udah ada ya. Airbag juga lengkap, semuanya ada. Bahkan 6 ya airbagnya. 6. Lengkap sekali. Oke, nah ini sini spion tengah juga dia sudah auto dimming. Jadi artinya dia bisa ngeredup sendiri nih. Teman-teman mungkin pernah ngerasain ketika di jalan malam-malam, di belakang mobilnya lebih tinggi. Karena kan ini mobil hatchback, which is berarti dia lebih rendah. Kalau mobil-mobil di belakang kita lebih tinggi, kayak mobil-mobil arogan itu ya, yang wakuk-wakuk itu kan mobil tinggi-tinggi tuh. Pajero, Fortuner. Ya, terus ada truk, mungkin bis yang gede-gede lah. Nyorot pakai lampu biasa pun di kita kerasanya pasti akan tinggi gitu. Nah, kalau buat driver ini ganggu banget nih, akan ada feedback. Kalau di auto dimming dia akan ngeredup sendiri gitu. Jadi kita nggak silau. Nice. Ke bagian bawah, men. Head unitnya gede banget, 9 in ya? Apa 10 ini? 9 in ya. Modelnya floating, konektivitas ke smartphone, Apple CarPlay, Android Auto juga udah ada ya. Jadi udah lengkap banget. AC juga sudah auto climate digital dan auto climate, dan pencetannya physical, jadi bukan yang adaptif gitu. Ini memudahkan driver biasanya, karena kalau yang adaptif dipencetnya tuh suka kita nggak tahu ini udah kepencet belum ya gitu. Sini ada laci penyimpan terbuka, cup holder, terus ada power outlet. Nah ini nih transmisinya dia pakai konvensional, handbrake mechanical, dan ini glove box-nya nggak terlalu gede sih, kecil. Armrestnya juga, tapi bisa dimajuin tuh. Jadi menyangga siku kita akan lebih proper. Dan joknya itu menurut gue lumayan gede ya, maksudnya penampangnya gitu. Side support ini berasa meluk gitu, fit gitu di badan. Terus speakernya juga lengkap sampai ke Twitter atas juga ada, jadi hiburan yang berupa audio akan lebih proper, dan itu penting banget untuk seorang driver gitu sih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, bolehlah kita bahas dimensi. Karena dimensi ini adalah salah satu faktor kenapa teman-teman bisa lebih untung kalau beli Baleno dibandingin hatchback lain. Dan menurut para pembelinya juga yang kita confirm ternyata juga sama. Ini memang kerasa lebih lega, apalagi kalau di compare sama
si mantan-mantan LCGC itu ya, men? Yoi. Karena kan harganya ke situ ya. Kalau mungkin kalau di-compare sama yang selevel sama dia mungkin tipis-tipis ya. Bedanya karena ukurannya juga pasti mirip-mirip. Levelnya beda. Tapi kalau di-compare menurut harganya ini terasa lega sekali. Tadi depan juga udah selega itu dan joknya juga gede, proper gitu, dan di belakang juga lihat legroom gua, headroom gua. Walaupun headroom ya gua nggak bisa bilang ini gede ya, tapi masih ada lah. Anyway, tinggi gua 165 cm. Jadi ya segini masih bisa, dan ini di belakang bisa untuk 3 orang, 3 headrest, 3 seat belt, ada ISOFIX juga. Jadi kalau bawa car seat enak. Kaki juga tuh lega di sini, walaupun di sini tetap ada tunnelingnya ya. Ada di tengah sini nih. Tapi emang nggak gede-gede banget, tapi ada ya. Nah, ini ada AC juga di bagian belakang. Biasanya kan kalau mobil-mobil 2 baris, AC-nya cuma ada di dari depan gitu. Walaupun beberapa unit mobil merek yang lain itu ada juga yang dari belakang. Nah, itu menurut gua bagus. Jadi di belakang pendinginan suhunya bisa lebih meratanya lebih cepat gitu. Di sini juga ada apa penampang, penampang. Apa namanya? Meja. Bukan meja. Tatakan. Bale lah. Sebetulnya separator yang bisa buat naruh-naruh gitu. Tapi sebaiknya nggak usah lah, nanti ngalangin driver tuh ngeliat dari spion tengah. Tapi intinya dimensinya salah satu yang lumayan lega. Apalagi bagasinya juga gede banget. Mau lihat? Yuk. Nah guys, ini adalah bagasinya dari Baleno. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ini bukan cuman gede ke sana ya, ke dalam, tapi emang dalam ke bawah juga. Dalam ke bawah, gimana men bahasanya ya? Dalam. Jero lah. Jero, legok. Legok lah. Gitu pokoknya. Nah terus tuh. Ini ban serepnya pakai space saver gitu yang kecil. Menurut gua bagus ya, jadi lebih enteng gitu mobil, nggak bawa beban berat. Dan kalaupun dipakai, kita jadi ingat kita lagi pakai ban cadangan atau ban utama. Jadi intinya memang lebih untung beli Baleno daripada hatchback lain. Yuk. Jadi ada beberapa faktor memang yang mendukung statement tadi bahwa memang lebih untung beli Baleno dibandingin hatchback yang lain. Dan itu kayaknya dikonfirm sama para pembeli Baleno sih. Gimana menurut teman-teman? Apakah masuk akal? Ya, tapi kalau nggak percaya, langsung test drive aja, minta ke Om Vincent tuh, janjian di mana terserah, oke? Yang mau datang ke sini juga boleh, yang belum subscribe, boleh bantu subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sepanjang-panjangnya, yang mau endorse boleh, nomor gua ada di deskripsi, all product, all merek, silakan aja, thank you for watching us. Tetap sehat, tetap semangat, beli mobil yuk.